prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Terus selama ini bagaimana Bu Yati menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu Bu Yati? Baik, kalau saya pribadi itu juga punya satu cara supaya sama-sama kita tetap menjaga kondisi tetap nyaman, ya tetap sama-sama bisa tetap baik gitu, walaupun dengan berat hati gitu lah. Satu, pertama kalau saya itu lebih banyak mengambil keputusan itu kalau seandainya ini berkaitan dengan orang banyak dan masih punya waktu untuk kita musyawarahkan, saya tentu melalui musyawarah apa dan bagaimana yang enak dan bisa tidak menyakiti atau tidak membuat salah satu di antara teman itu yang tidak nyaman. Ya. Kalau masih bisa dimusyawarahkan. Tetapi kalau satu keputusan itu yang urgent, yang memang benar-benar harus saya yang mengambil keputusan itu dan sudah tidak punya banyak waktu untuk kita bermusyawarah, biasanya saya mengambil sendiri, keputusan sendiri gitu. Tapi itu tadi kembali, saya berusaha untuk mempunyai prinsip bahwa setiap saya mengambil keputusan itu atas dasar musyawarah, kesepakatan bersama. Oh ya, seperti itu ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bunda lakukan untuk selama ini dalam mengambil keputusan Bunda? Yang pertama tentu saya tidak bisa gegabah gitu dalam saya mengambil keputusan ya. Karena saya juga manusia biasa yang masih jauh dari manusia yang sempurna, apalagi dalam mengambil satu keputusan. Nah, saya tentu memahami dulu seperti apa sih gitu. Jadi saya tidak bisa gegabah gitu. Saya pahami dulu masalahnya seperti apa pelan-pelan. Yang kedua, tentu saya harus mengumpulkan tidak hanya dari yang saya lihat, tapi mungkin dari orang lain, dari banyak orang gitu. Apa sih yang terjadi, bagaimana sih, itu saya kumpulkan dulu. Setelah itu baru saya olah. Saya olah itu ya dengan banyak pertimbangan sebenarnya supaya tetap sama-sama kondusif gitu ya. Nah itu. Yang keempat, tentu saya mengambil keputusan yang menurut saya dan juga menurut orang banyak ini sudah benar gitu. Jadi saya benar-benar sangat tidak terlalu berani kalau saya harus memutuskan sendiri gitu. Seperti yang saya sampaikan di tadi. Itu yang kelima, tentu saya minta teman-teman untuk mengevaluasi barang itu. Apa keputusan saya ini sudah baik atau tidak, sudah benar atau tidak itu. Gitu. Itu langkah-langkahnya. Kemudian apakah ada hal-hal yang sudah dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus yang sudah ada Bunda? Baik, hal-hal yang efektif menurut saya itu ya memang dengan banyak berkomunikasi.
Jadi membangun komunikasi sesama pendidik atau dengan teman sejawat atau dengan orang-orang yang ada di lingkungan saya itu yang paling penting menurut saya gitu. Dan saya tidak bisa tidak komunikasi, segala sesuatu pasti saya komunikasikan, entah itu secara tatap muka ataupun itu lewat media sosial, misalnya lewat chat atau di WA gitu ya, itu kita komunikasikan. Saya merasa tidak nyaman. Jadi menurut saya yang paling efektif itu adalah memang dengan komunikasi, membangun komunikasi yang baik lah. Jadi dalam pengambilan keputusan itu yang pertama adalah komunikasi. Ya. Kemudian dari hal-hal itu Bunda, apakah ada tantangan yang Bunda alami dalam pengambilan keputusan Bunda? Tentu ada, sangat ada. Menurut tantangannya banyak karena kan saya kan juga bersama teman-teman setiap hari kumpul seperti keluarga ya. Itu tidak bisa kita bersikap cuek gitu kepada orang lain, tidak bisa. Jadi yang tantangan terberat menurut saya itu bagaimana saya apa yang saya lakukan ini tetap merasa nyaman buat orang lain gitu. Dan kalau sudah tidak nyaman buat orang lain itu saya lebih tidak nyaman gitu. Itu tantangannya menurut saya. Jadi saya itu tidak bisa menjadi pribadi itu yang cuek gitu maksudnya. Tapi saya juga pribadi yang perasa. Jadi apapun yang saya lakukan itu menurut saya itu kadang-kadang apa ya? Ya adalah hal-hal yang tidak nyaman gitu, hal-hal yang tidak nyaman. Tapi menurut saya lebih baik itu yang tidak nyaman di diri saya daripada di orang lain gitu. Tantangan seperti itu. Tantangannya saya tidak bisa menjadi seseorang itu yang bisa tega itu saja sebenarnya gitu. Iya. Tantangannya hanya ada pada diri, Iya, betul. tidak nyaman kalau Iya. misalnya mengambil keputusan tidak sepihak dengan Betul. teman-teman seperti itu Iya. ya Bunda. Iya. Kemudian apakah dalam hal ini Bu Yati punya jadwal dalam menentukan memberikan keputusan terhadap suatu masalah itu? Apakah Bu Yati punya jadwal tertentu ataukah mungkin pada saat itu juga Bu Yati melakukan keputusan yang istilahnya bisa memuaskan semua pihak, terutama yang ada di lingkaran seperti ini? Tergantung dari situasi dan kondisinya dan juga tergantung dari permasalahannya apa. Kalau permasalahannya itu masih cukup ringan menurut saya dan bisa diselesaikan pada saat itu juga akan saya selesaikan. Tapi kalau penjadwalan sebenarnya tidak gitu. Tetapi juga kalau seandainya permasalahan itu cukup rumit itu juga tidak bisa saya selesaikan saat itu juga. Tetapi saya memilih untuk introspeksi diri gitu. Saya juga berharap nanti kepada teman-teman yang bermasalah tadi juga introspeksi diri, saya juga, sehingga nanti kalau pikiran kita sudah nyaman, pikiran kita sudah adem, hati kita sudah adem, itu baru kita selesaikan bersama sambil kita juga berpikir bagaimana cara menyelesaikannya saat kita introspeksi diri itu tadi. Saya pikir tidak ada hal yang tidak bisa kita selesaikan kalau kita mau kembali bahwa diri kita itu bukan orang-orang yang sempurna gitu. Jadi tentang pengambilan keputusan itu tergantung dari situasi dan kondisi, tergantung juga dari masa permasalahannya. Oke Bunda. Terus apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah ataupun ada orang-orang yang membantu dalam Bunda mengambil suatu keputusan Bunda? Ada, tentu ada. Orang-orang terutama kalau saya pribadi itu ya pihak keluarga, terus suami, terus teman-teman sejawat yang lebih senior dari saya, mungkin umurnya lebih tua itu kan tentu banyak di sini ya. Nah itu yang menjadi satu pertimbangan buat saya. Menurut saya ya cukup besar andilnya gitu. Kenapa? Karena menurut saya orang yang lebih dewasa itu kan sudah lebih banyak pengalaman gitu ya. Nah itu akan menjadi satu pertimbangan tersendiri buat saya untuk saya mengambil satu keputusan gitu. Jadi karena kita akan belajar menjadi dewasa itu karena memang dari orang-orang yang lebih dewasa itu menurut saya. Poinnya Bunda, dari hal-hal yang sudah Bunda sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa diambil dari pengalaman Bunda dalam mengambil keputusan yang selama ini Bunda lakukan? Menurut saya mengambil satu keputusan itu cukup rumit, cukup sulit menurut saya. Tetapi walaupun sulit kan juga harus tetap kita lakukan gitu. Dan pembelajaran yang saya ambil selama ini ketika saya belajar dari banyak hal,
saya akan menjadi lebih dewasa yang pertama. Yang kedua, saya menjadi orang yang lebih bijaksana lah gitu. Karena dari pengalaman. Jadi semakin banyak pengalaman hidup yang kita alami, maka akan semakin banyak pula kedewasaan, bertambah ya, bukan semakin banyak, bertambah pula kedewasaan dan kebijaksanaan kita itu. Menurut saya seperti itu. Jadi jangan pernah takut menghadapi kesulitan, karena sesungguhnya kesulitan itu adalah jembatan untuk kita menjadi lebih baik. Ya, terima kasih Bunda. Saya rasa yang saya lakukan ini sudah terakhir Bunda. Jadi pertama saya mengucapkan terima kasih karena di sela-sela kesibukan Bunda sebagai sekolah yang sudah ditetapkan, sebagai kepala sekolah yang sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak, Bunda ini masih sangat sibuk gitu ya. Dan kemarin saja sampai seharian ikut Zoom. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktunya, memberikan waktu kepada saya untuk melakukan wawancara ini Bunda. Terima kasih atas supportnya yang Sama-sama, saya. semoga sukses terus Amin. dan lakukan apapun yang harus dilakukan dan lakukan sampai maksimal yang kita bisa. Insya Allah prosesnya akan membuat kita itu lebih baik lagi. Sekali lagi mohon dukungannya Bunda, karena semakin ke depan ini kami butuh dukungan dari Bunda. Dan besok itu tanggal 2 hari Kamis besok itu Bunda, kita ada pendampingan dari EP, dan jadi nanti juga Bunda akan kami libatkan. Terima kasih Bunda. Insya Allah dengan senang hati saya akan selalu membantu. Terima kasih. Mohon iya Bunda. Terus apa itu?